50. Ya, ya. Nggak bisa. Karena perempuan di Indonesia itu masih sedikit yang bisa dikatakan maju. Adalah bahwa perempuan, yang pertama adalah perempuan juga bisa. Ya. Oke, terus? Karena ketika kita merasa bahwa kita tidak punya kapasitas dan kita tidak bisa, berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain ke depannya. Bahwa ketika orang tuanya jadi pejabat, anaknya itu berubah. Katanya jadi lebih sombong, katanya jadi lebih angkuh, lebih sok lah. Nah, saya tuh takut mengalami hal itu sebenarnya. Dan kita masuk ke dalam sebuah pemerintahan itu memang sudah jadi. Jadi hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah diperbaiki dulu yang rusak. Karena seperti halnya dokter ketika ingin menyembuhkan, diperbaiki dulu yang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Medium TV. Seperti biasanya kita akan ngobrol santai, membicarakan soal pemerintahan, sosial, budaya, pendidikan, hukum, dan profil. Kali ini saya kedatangan tamu spesial, seorang tokoh muda, tokoh perempuan yang hampir di setiap waktunya menjadi aktivis perempuan dan mencoba memperjuangkan hak-hak perempuan. Beliau selain aktivis perempuan, beliau sekarang dipercayakan sebagai wakil ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bulukumba. Saya sudah bersama dengan Andi Inas, ya, lebih akrab dipanggil Andi Inas ya. Iya. Lengkapnya sebenarnya panjang nih. Pokoknya saya lebih akrab panggilnya Andi Inas. Nah, beliau sudah ada di studio Medium TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak sudah bersedia datang di studio Medium TV. Seperti biasanya kami di Medium TV itu mencoba berbagi cerita, berbagi pengetahuan kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba, pada khususnya dan masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya. Bagaimana kabar, Andi Inas, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Itu yang penting itu, Andi Inas. Andi Inas, ada pertanyaan seperti ini. Andi Inas itu siapa sih? Gitu. yang berapa bulan terakhir ini ya, sudah hampir 1 tahun, namanya sudah mulai menjadi buah bibir lah di Kabupaten Bulukumba. Mungkin karena saya tahu bahwa Andi Inas ini salah satu aktivis Batko HMI ya, iya. Ya, Batko HMI Sulselbar. Iya, Sulselbar. Ya. Nah, sekarang dipercayakan lagi menjadi wakil ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bulukumba. Iya. Nah, boleh dijawab mungkin pertanyaan dari beberapa yang kita kumpulkan dari masyarakat. Bisa. Ibu Inas itu siapa sih? Gitu. Silakan. Kalau menilai dari diri saya sendiri sih mungkin saya tidak bisa terlalu melihat ya. Karena kan yang bisa mengetahui dan menilai kita itu adalah orang lain. Tetapi kalau untuk diri saya sendiri, saya beranggapan bahwa saya adalah seorang putri. Seorang putri dari pengusaha. Ya, pengusaha yang sepanjang hidupnya belajar dari banyak pengalaman tanpa melalui jenjang pendidikan sarjana. Itu saja, tidak lebih, tidak kurang. Ya, jadi beliau ini maksudnya Bapak ini otodidak ya, Iya, belajar dengan alami apa segala macam, dan Andi Inas juga banyak mengambil pengalaman dari situ tentunya. Betul. Oke. Andi Inas, mengapa Andi Inas memilih jalur aktivis? Karena awalnya seperti ini. Sebenarnya lewat jalur pendidikan aja sih. Karena kan
Waktu SD saya bersekolah di Makassar, kemudian SMP dan SMA-nya di Bandung. Oh, SMP SMA-nya di Bandung? Iya, betul. Nanti setelah balik ke sini pada saat mau kuliah. Mau kuliah? Iya, jadi sebenarnya saya memilih untuk menjadi aktivis itu karena memang didorong sama orang tua, terutama ibu. Kemudian yang kedua, waktu itu kan saya lebih sering, terima kasih, saya lebih sering bersosialisasi dengan teman-teman di luar Pulau Sulawesi. Makanya waktu itu tujuan sebenarnya masuk organisasi itu ingin mencari atau menambah teman, tetapi ternyata malah keasikan sampai akhirnya sampai di titik ini. Oh gitu. Iya. Kuliah di mana? Kuliah di UMI, Universitas Muslim Indonesia. Oh, alhamdulillah ya. Andi Inas. Iya. Apa arti aktivis menurut Andi Inas? Bagaimana ya? Saya tidak pernah menganggap bahwa seorang aktivis itu adalah seseorang yang belajar tentang politik, enggak. Ya. Tetapi saya beranggapan bahwa seorang aktivis itu adalah seorang mahasiswa yang berusaha mengeksplor dirinya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masyarakat juga. Karena di dalam sebuah organisasi apapun itu kita belajar bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi membela masyarakat. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah. Apa yang Andi Ines ingin capai atau target sebagai seorang aktivis perempuan? Kalau dibilang seorang aktivis, saya sebenarnya tidak punya ambisi yang cukup jauh untuk itu, tetapi memang pure saya berorganisasi itu karena memang nyaman. Yang kedua, saya juga bisa banyak mengenal dan menambah teman dari berbagai daerah, apalagi kan sekarang saya berada di Batko Sulselbar, berarti kan ada 2 provinsi. Saya senang aja ketemu dengan orang-orang baru, kita berbagi pengalaman gitu. Jadi untuk berambisi apakah saya akan menjadi politikus ke depannya atau bagaimana, sebenarnya saya tidak ada tujuan awal seperti itu. Iya. Intinya niatnya beraktivis itu adalah bagaimana bermanfaat bagi manusia yang lain. Niatnya memang betul-betul mau berproses. Iya. Jadi menganggap bahwa dunia aktivis itu adalah proses pematangan diri. Iya, betul. Sip. Bagaimana perspektif Andi Inas tentang perempuan Indonesia, khususnya perempuan-perempuan di Bulukumba? Sebenarnya yang perlu kita ketahui bersama bahwa perempuan itu kan punya banyak potensi. Tetapi banyak perempuan-perempuan di Indonesia yang tidak sadar bahwa mereka punya potensi itu. Iya, sepakat. Tidak menyadari dan tidak menggali. Jadi istilahnya tidak peka dengan diri sendiri. Nah, untuk Kabupaten Bulukumba pun juga seperti itu. Tetapi saya kemudian setelah saya ikut berkeliling, kemudian melihat situasi dan kondisi dari sebagai wakil ketua PKK, banyak ibu-ibu yang sebenarnya punya potensi tetapi masih perlu diasah. Iya. Sudah banyak ibu-ibu yang kemudian menjadi ibu-ibu ibu-ibu desa, ibu-ibu camat, gitu, yang menjadi ketua tim penggerak PKK yang memang punya potensi, hanya saja masih malu-malu. Gitu. Tidak mampu mengeksplor diri. Iya, belum mampu mengeksplor diri dan tidak ada orang yang menunjukkan bahwa seperti ini loh, kita bisa sampai seperti ini. Iya. Karena kemarin saya kan sudah keliling 10 kecamatan nih. Betul. Saya lihat beberapa ibu-ibu dari beberapa kecamatan, salah satunya itu di Kecamatan Bontotiro, Desa Tamalantrea. Ada salah satu rumah yang dijadikan tempat pelatihan UP2K. Tempat pelatihannya itu untuk jahe merah. Jahe merah, ya. Dan beliau menceritakan bahwa sudah pernah mendapat bantuan dari provinsi, kemudian jahe merahnya sudah diproduksi. Tetapi masih dalam produksi rumahan, walaupun masih dalam produksi rumahan, tapi sudah bisa disebar di kabupaten lain, sudah ada yang memesan beberapa kali. Di Bulukumba pun antar kecamatan juga sudah. Gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh punya potensi, hanya saja katanya
terkadang sering diremehkan sama tetangga-tetangganya Oh. karena mereka berpikir ngapain jualan jahe. Iya, 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 iya. Padahal dia tidak sadar bahwa jualan jahe ini bisa terkenal sampai Iya. di luar provinsi, Betul. malah sudah, oh ya, ya, Iya, ya, ya. sama kemarin juga yang atap konjo itu, Nah. yang kerajinan tangan khas Bulukumba. Sebenarnya kalau kita melihat ya, secara kacamata internasional barang ini laku sekali di Iya, iya, iya. di mancanegara. Oke. Kenapa? Karena istilahnya orang-orang dari luar negeri itu kan mencari barang-barang yang unik. Betul. Dan itu kan salah satu barang yang langka gitu. Hmm. Cuman bisa diproduksi di Kabupaten Bulukumba. Nah, Makanya setelah Andi Inas melihat semua itu, apa di pikirannya Andi Inas? saya kemarin malah berpikiran kayaknya enak banget ya kalau kita bisa membantu untuk dieksplor. Iya, 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 iya. Tapi saya juga masih bingung gimana ya caranya, Nah. karena secara pribadi saya kan juga masih belajar. Oke. Belajar jadi seorang pengusaha, kemudian saya juga tidak bisa memberitahukan langsung ke ibu-ibu desa karena saya takut menjanjikan harapan palsu. Iya, 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 iya. Oke, Jadi oke. saya sekarang tuh sementara belajar, saya juga melihat situasi dan kondisi kira-kira pasaran luar negeri itu seperti apa. Oke. Karena saya juga kan masih belajar ceritanya Oke. ya. Insya Allah semoga dikasih waktu dan dikasih keleluasaan bisa menjadi perpanjangan tangan antara ibu-ibu di desa Ya. dengan pasar-pasar mancanegara di Iya, luar iya, negeri iya. sana. Jadi di pikiran Andi Inas ini sebenarnya pengen mencari marketnya untuk Iya. potensi-potensi Betul. yang didapatkan setelah Iya, keliling. karena kan gini, kita kan sering melihat di berita-berita bahwa ibu-ibu yang kadang cuman kupas sabuk kelapa tuh cuman digaji 2.000, Iya. 3.000, Iya. satu karung Betul, gitu kan. Padahal kalau kita bisa melihat nilainya, itu adalah hal yang luar biasa. Iya, betul, betul, betul. Sepakat, sepakat, sepakat. Hanya saja belum ada yang datang memberitahukan bahwa ini tuh punya nilai, ini ada harganya. Dan itu sudah dilakukan oleh Andi Inas sekarang. Iya, saya sementara mencari. Iya, 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 iya. Mencari Melihat- bentuk ya. Iya, melihat Ah. potensi Bulukumba itu apa saja dan kira-kira mungkin berapa jenis produk ataupun barang yang bisa kita eksplor, yang bisa kita ekspor keluar. Oke, oke, oke. Jadi saya juga masih survei sih. Survei. Iya. Andi Inas, sebagai aktivis yang kerap ya, ini biasanya ya, ini umum lah, aktivis yang kerap curiga akan kebijakan pemerintah. Bagaimana posisi Anda sebagai perempuan yang produktif, berpikir kritis soal isu-isu gender dan sosial, Iya. namun posisi Anda sebagai anak seorang bupati. Kira-kira di mana model kontrol dan sebagai aktivis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah? Nah itu pertanyaannya agak sulit. Iya, Karena iya. sebenarnya begini, saya cukup jarang melihat ketika ada seorang anak bupati, ayahnya duduk jadi bupati tapi anaknya sudah jadi aktivis. Iya, 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 betul, betul. Saya sering kali melihat ketika ayahnya duduk menjadi seorang pejabat daerah, anaknya baru mengeksplor masuk ke politik. Iya, iya, iya. Baru belajar bagaimana caranya kita bukan bergerilya ya, maksudnya baru belajar bagaimana sih politik itu. Nanti setelah bapaknya Tapi masuk. setelah bapaknya masuk, Ah. kalau saya kan enggak. Iya, Kalau saya iya. dari awal. Iya, iya, betul, Dari betul. saya kuliah, saya belajar saya basic di HMI, Komisariat Ekonomi UMI. Oh, iya. Kemudian saya jadi pengurus cabang, Oke. jadi pengurus Batko. Itu kan adalah suatu proses ya, Iya. yang memang juga cukup panjang. Yang sebenarnya ayah saya sendiri sering larang waktu itu, sampai katanya dibilang ngapain masuk HMI, kerjanya cuma demo. Iya, 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 iya. Saya bilang enggak lah, kita masuk HMI kerjanya juga bukan hanya demo. Iya. Memang betul saya pernah ikut demo. Iya. Tapi kita berorganisasi bukan hanya sekedar HMI ya, organisasi manapun itu tujuannya bukan hanya sekedar demo, tapi kita juga belajar menempa diri dan memantapkan diri melihat situasi dan kondisi sehingga ketika kita keluar dari organisasi tersebut kita sudah matang menghadapi dunia. Betul, betul, gitu. betul. Mantap. Amazing. Oke, Andi Inas. Perempuan dalam stigma dalam beberapa aktivitas di era sekarang ini semua dianggap kompetisi baik dalam hal ekonomi, politik dan sebagainya. Iya. Bagaimana menurut Andi Inas perempuan itu seharusnya bersikap atau membentuk dirinya? Secara saya pribadi ya,
Kalau saya mengatakan bahwa sebagai seorang perempuan, yang pertama mereka harus membentuk dirinya dulu. Oke. Kenapa? Karena perempuan itu kan seseorang yang melahirkan anak. Ya. Dan Oke. bisa kita katakan ketika kita menjadi seorang ibu, berarti kita adalah madrasah pertama untuk anak-anak kita. Nah, jika seandainya kita sebagai seorang perempuan tidak mempunyai pendidikan yang cukup untuk mengajarkannya kepada anak, berarti kita tidak bisa mengajarkan suatu kebaikan yang bisa dikatakan berlaku secara universal. Iya. Kenapa? Karena itu tadi, kita belum membentuk diri. Belum membentuk diri. Iya, karena kita sebagai perempuan belum tahu mau jadi apa, seperti apa, kelebihan dan kekurangan kita seperti apa. Ketika kita punya anak, kita juga bingung ini anak mau diapain. Kadang ada pada posisi itu ya. Iya, benar. Karena saya sering melihat sekarang kan lagi ngetren menikah muda. Ya. Umur 20, 18, 17 itu sudah menikah muda. Tetapi saya melihat memang walaupun sebenarnya itu jadi tren, tetapi ketika mereka sudah punya anak pusing juga. Bingung juga. Karena belum punya Belum ilmu, siap. belum siap. Iya. Kalau Dina sekarang umur berapa? 25. 25. Iya. Memilih belum mau berkeluarga? Kalau saya kemarin targetnya mungkin sekitar 25-26 ya. Iya, 25-26. Iya, kan sekarang sudah 25. Insya Allah kita kan tidak bisa mengatakan Betul. bahwa saya sudah siap. Iya. Tapi insya Allah kalaupun seandainya saya dipertemukan Ya. dan dipermudah untuk segera menikah di tahun atau 2 tahun ini Sesuai target? ya, Iya. insya Allah kita sudah siap lah. Intinya rezeki itu dari Tuhan. Iya betul. Iya. Jodoh juga dari Tuhan. Jodoh juga dari Tuhan. Oke, Adinas. Isu feminisme, isu ini kadang yang aktif di dalamnya dianggap tidak agamis, ya. Juga melawan kodrat, karena dianggap tidak memperhatikan keluarganya. Bagaimana menurut Anda soal itu? Sebenarnya kan begini, ketika kita melihat kodrat perempuan dan laki-laki itu kan berbeda ya. Iya, oke. Kodrat perempuan itu kan adalah melahirkan dan menyusui. Nah, Kodrat laki-laki adalah menafkahi istri. oke, betul. Nah, kalau kita melihat secara Islami, menafkahi itu tafsirannya banyak. Nah, misal, menafkahi makan dan minumnya, oke, pakaiannya, betul, rumahnya, ya. dan menafkahi untuk anak-anaknya juga. Oke. Nah, jika kita melihat secara kasar, berarti seharusnya ya, Iya. seorang suami itu menafkahi memberikan makan, Oke. bukan hanya sekedar dikasih uang, tapi dibantu masak juga bisa kan? Oh, iya, menarik. Menafkahi pakaian, Ah. bukan hanya sekedar dikasih uang untuk beli pakaian, tapi dibantu mencuci juga bisa kan? Oh, iya, betul. Hanya saja mungkin kebanyakan dari teman-teman yang mungkin seusia saya berpikiran bahwa menafkahi itu hanya sekedar memberikan uang kepada istri, padahal sebenarnya tidak. Bukan sekedar memberi uang, Iya, betul. bukan sekedar memberi barang apa Iya, segala macamnya. betul sekali. Dan menurut saya secara pribadi, ketika kita memilih pasangan untuk hidup bersama-sama, posisi kita kan sama. Iya. Kita harus bisa melewati segala hal bersama-sama. Oke. Bersama-sama, kemudian kita juga saling belajar. Jadi ketika istri meminta bantuan untuk mengurusin anak, kenapa tidak? Iya. Kan terkadang kalau saya sering melihat ya, tante saya, om saya, pokoknya keluarga saya tuh kadang kalau lagi sudah ngurusin anak pagi-pagi, terus kemudian mau mandi, tapi anaknya rewel, untuk minta nitip jagain sebentar buat mandi saja, bapaknya susah. Iya. Tetapi menuntut istrinya untuk tetap cantik di rumah, ya gimana caranya? Iya. Paham. Oke, Andina silakan diminum dulu. Iya. Enak juga ini penjelasannya Andina sini. Sorry. Andina, dalam konstruksi sosial, perempuan dalam kebijakan terkadang diukur dan dibatasi. Iya. Dibatasi itu 30% dan itu nyata dalam pembagian kuota dalam partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di mana kesetaraan gender itu dan bagaimana menurut Andi Ines? Saya tidak bisa menuntut juga secara pribadi bahwa perempuan itu harus punya kursi 50. Ya. Nggak Karena bisa.
Karena perempuan di Indonesia itu masih sedikit yang bisa dikatakan maju. Ya. Realistis Dan ini. kita juga harus realistis. Iya, iya, Karena iya, kita iya. bilang, ini kesetaraan gender, perempuan harus punya kursi. Iya, betul. Iya. Tetapi orang yang harus duduk di kursi itu juga harus orang yang berkualitas Iya, dong. iya, Jangan iya, hanya betul. sekedar punya suara, terus dia, yang penting duduk dulu deh, nanti Iya. urusan belakang. Mau pintar kah, mau enggak, urusan belakang. Ya enggak gitu juga. Harus memikirkan kualitas juga Iya. ya, karena menjadi perwakilan itu menuntut kita bagaimana membijaki. Iya, ketika kita menjadi seorang public figure kan berarti kita bukan milik diri kita sendiri lagi. Betul. Kita adalah milik masyarakat. Iya. Dan ketika kita sebagai seorang perempuan untuk diri saja tidak bisa mengurus, apalagi kita mengurusin masyarakat. Iya. Makanya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan persentase 30% kursi perempuan di DPR, enggak. Karena saya juga bisa melihat bahwa kemajuan perempuan di Indonesia itu kan belum secerdas orang-orang di luar sana. Iya. Di mancanegara. Dan itu harus Andi Ines akui. Iya dong. Nah, ya. Mungkin Jadi kita- porsi 30% menurut Andi Ines itu sudah realistis. Untuk sekarang, Iya. 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 Karena saya nggak mau ketika ada seorang perempuan yang duduk di kursi itu kemudian hanya sekedar memenuhi kuota tapi tidak bisa memberikan sumbangsi, minimal sumbangsi pemikiran lah. Tapi kalau seandainya 30% itu sudah terpenuhi Iya. di seluruh Indonesia, Ya. di setiap wilayah, boleh dong kita minta lebih. Oke, saya paham. Tapi Andi Ines begini, kan biasa itu perempuan karir ya, perempuan yang berkiprah di politik. Sebenarnya kalau ketika perempuan dipercayakan dengan kepercayaan baru, amanah baru, Iya. menurut saya itu lebih berat dibanding laki-laki. Kenapa tidak? Kenapa saya bilang begitu? Karena sebenarnya perempuan itu sudah punya ya kodrat sendirilah menjadi ibu rumah tangga dan Iya. menjadi istri dan menjadi ibu dari anak-anak. Iya. Nah, begitu dipercayakan menjadi public figure atau pejabat publik, ya pasti tuntutan profesionalisme dari pejabatan publik itu ya tidak lebih dan tidak kurang sama dengan laki-laki. Nah, menurut Andi Ines bagaimana? Sebenarnya ketika ini tergantung personalnya ya. Iya. Kita juga harus perlu melihat situasi dan kondisi yang dialami seorang public figure ini. Iya. Kenapa? Karena ketika seorang public figure ini belum menikah, berarti mereka sah-sah saja untuk meluangkan seluruh waktunya Iya. pada pekerjaannya. Betul. Tetapi ketika kita mempunyai pasangan, sebelum kita menikah Iya. ya, ketika kita memang punya tujuan untuk menjadi public figure, pasangannya juga harus tahu. Siap nggak? Iya. Harus terima enggak? Mau terima enggak dengan kondisi itu? Mau terima tidak? Iya. Karena kalau seandainya kita tidak mengkomunikasikan kondisi itu, pasti ada saat di mana seorang suami ini berkata, kamu dulu nggak kayak gini. Iya, betul. Kita menikah bukan tujuannya untuk ini, pasti Iya. menuntut lebih kan. Iya, Nah betul. kalau seandainya kita mengkomunikasikan lebih awal kepada pasangan bahwa saya tujuannya misalkan mau jadi politikus, Iya. berarti mungkin saya akan punya waktu lebih banyak untuk itu. Nah, Kemudian sang suami ini setuju, ya Oke. berarti kan ketika sang suami setuju berarti dia akan melakukan kerjasama kan dengan kita. Iya. Artinya sudah baku kondisi tahu ini. kita, ya, Ya. menerima kondisi kita, dan ketika kita menjelaskan bahwa harus mengerjakan suatu hal yang tidak bisa ditinggal, pasti akan lebih mengerti. Iya. Berarti intinya berkelahi memang mungkin di depan. Ya, mending berkelas di depan. Ya, daripada di belakang Iya, baru kita daripada baku di berdebat belakang. toh. Iya. Iya, betul. Karena Kamu sih. kita kan maunya sekali seumur Iya, hidup. benar. Andi Ines, sekarang Andi Ines di Bulukumba Iya. dan berada dalam sistem, ya, dalam sistem pemerintahan karena Andi Ines bagian dari Ibu PKK dan dipercayakan sebagai wakil ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bulukumba. Dan sebagai wakil ketua tim penggerak PKK berarti Andi Ines sudah menyandang sebagai ibunya orang Bulukumba. Pasti kan begitu. Iya. Maaf. Apa inovasi yang produktif yang diprogramkan untuk kesejahteraan perempuan Bulukumba atau seluruh masyarakat Bulukumba? Silakan. Kemarin memang saya belum merapatkan itu secara keseluruhan, tetapi karena saya juga sudah
sering turun ke desa-desa, Ah. saya juga melihat inovasi-inovasi yang memang ibu-ibu tuh sudah lakukan sebenarnya. Jadi semangat yang ingin saya berikan kepada ibu-ibu ataupun masyarakat di Kabupaten Bulukumba itu adalah bahwa perempuan, yang pertama adalah perempuan juga bisa. Ya. Oke. Terus? Karena ketika kita merasa bahwa kita tidak punya kapasitas dan kita tidak bisa, berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain ke depannya. Ya. Tetapi kalau kita memberikan energi positif bahwa perempuan juga bisa, maka itu akan memberikan energi yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif hampir ke segala hal. Iya. Karena ibu di dalam suatu rumah tangga itu kan juga adalah satu tombak. Ketika ibunya cerdas, ketika ibunya merasa bahwa saya mampu berbisnis, bahwa saya mampu memimpin, bahwa saya mampu bekerja ataupun menjadi seorang AS, itu kan adalah energi positif. Betul. Jadi hal yang pertama kali yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu bahwa perempuan itu bisa. Itu ada dulu. Harus munculkan kepercayaan diri. Iya, karena kita juga tidak bisa langsung menuntut banyak. Karena kan saya juga pertama saya baru masuk, baru terlihat nih, walaupun memang sebenarnya saya adalah orang Bulukumba, tetapi kan saya sudah melanglang buana ke berbagai daerah, sampai besarnya di luar dan saya baru pulang pada saat ini. Ya, jadi yang perlu ditanamkan untuk ibu-ibu tuh yang pertama, perempuan itu bisa. Nanti kalau mereka semangat ini sudah sampai, mereka merasa mampu, mereka bisa mengerjakan segala hal yang mereka inginkan, baru kita mengajarkan banyak hal. Karena percuma kalau kita ingin mengajarkan banyak hal, memberikan pelatihan lah, misalkan workshop atau apapun itu, ketika mereka saja tidak percaya dengan dirinya sendiri, ya gimana lagi, susah kan jalannya. Betul. Andinas, intinya bahwa yang perlu ditekankan ke perempuan bahwa perempuan itu bisa. Sepakat. Andinas, 2024 ada target? Belum ada? Iya. Per hari ini belum ada? Per hari ini belum ada. Okay. Andinas, bagaimana kehidupan mulai dari kecil sampai sekarang? Dijelaskan secara garis besar aja? Jadi garis besar aja. Sebenarnya saya juga tidak melalui hal yang cukup mudah ya. Karena maksudnya orang-orang kan melihat dari luar bahwa kehidupan saya itu enak. Ya sebenarnya enggak. Iya, menarik. Kenapa? Karena saya juga perlu mengalami berbagai banyak hal, berbagai banyak ujian untuk sampai berada pada posisi ini. Misalkan mungkin agak sedikit melo ya. Iya. Jadi pada saat saya kecil orang tua berpisah. Oh iya. Kemudian waktu itu ibu saya kan adalah seorang dokter. Di tahun berapa ya waktu itu saya masih agak kecil. Ibu saya merantau ceritanya, gitu kan, keterima di Sulbar. Nah waktu itu harus namanya juga kita ke kampung ya. Artinya kan kita juga melalui banyak hal. Jadi sebenarnya saya juga pernah tinggal di kampung, pernah tinggal di daerah yang isinya hutan semua, belum ada aspal, belum ada lampu. Saya juga pernah merasakan itu. Makanya ketika saya sampai di posisi ini, orang-orang berpikir, loh kok Ines kayak biasa aja ya? Betul. Karena saya sudah pernah melalui masa itu, gitu kan. Hanya saja tidak terlihat. Nah kemudian itu di masa kecil. Kemudian di masa SD saya tinggal sama nenek, karena kan ibu saya di daerah nih ceritanya. Waktu itu ayah saya lagi merintis usaha. Jadi sebenarnya ayah saya itu sudah merintis usaha dari saya kecil, tetapi kan bisa dikatakan waktu itu karena masih merintis, jadi belum bisa dikatakan stabil. Sehingga ayah saya itu sering kali ke luar daerah, pulang subuh apa segala macam. Dan menurut saya itu adalah hal yang perlu dimaklumi karena itu kan adalah suatu perjuangan. Gitu kan, apalagi saya mengetahui bahwa ayah saya waktu itu berbisnis ikan, ekspor ikan. Betul. Yang awalnya dari kampung, rumah ke rumah, kemudian ke rumah makan, sampai akhirnya bisa ekspor ke negara-negara tetangga. Betul. Nah, di masa SMP dan SMA saya bersekolah di Bandung. Dan waktu itu juga saya tinggal bersama om saya. Jadi waktu itu sebenarnya saya cuma datang liburan di Bandung, gitu kan. Ibu saya ada tugas. Ibu saya waktu itu sudah berada di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
Kemudian ada tugas untuk ke Bekasi, saya Ya. bilang ikut dong. Iya, iya, Ini iya, kan iya. lagi liburan. Oke. Ya, akhirnya ya udah kan katanya ada om saya yang lagi sekolah, saya datanglah ke sana gitu kan. Kita liburan, lihat-lihat situasi dan kondisi di Bandung pada tahun berapa ya waktu itu? Di tahun 2010-an. 2000, iya sekitar tahun Ya, segitu. kurang lebih lah. Kemudian ditanya Nah. sama om saya, mau nggak sekolah di Bandung? Saya bilang, iyalah, siapa sih yang tidak mau sekolah di kota pendidikan? Iya, iya, betul. Dan ternyata pada saat itu langsung dikasih pindah. Oh, hari itu juga? Hari itu Waktu juga, juga? iya waktu itu juga. Wah, luar biasa, luar Jadi biasa. waktu ibu saya jemput dari Bekasi ke Bandung, Hah? kaget. Iya. Loh, kenapa anak saya kayaknya seolah-olah mau diambil Iya. gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu kan. Sampai waktu itu namanya juga kita sebagai anak-anak kan masih polos ya. Ya. Ditanya sama ibu saya, memang kamu benar mau sekolah di Bandung? Saya bilang, siapa sih yang mau? Saya bilang begini waktu itu, saya nggak mau sekolah di kampung. Iya, Dan betul. kalau seandainya saya punya kesempatan untuk sekolah di kota, kenapa tidak? Kenapa tidak? Apalagi ini kota pendidikan. Iya, Betul, dan waktu itu diizinkan, gitu kan, Diizinkan. sepanjang ibu saya mengatakan, ya sepanjang kamu bisa mengurus diri dan bisa melalui cobaan-cobaannya gitu kan, karena berpisah dari orang tua di masa itu kan Iya, cukup iya. riskan. Masih SMP Iya, waktu masih itu. Ya. SMP. Dan akhirnya setelah saya di Bandung itu sampai lulus SMA, kemudian saya mau lanjut nih ceritanya. Nah. Tapi waktu itu ya biasalah ya cita-cita anak sekolah tuh dari dulu apa sih? Iya, Dokter. iya, betul. Dokter. Nah, waktu itu saya mau daftar di Universitas Pajajaran, Ah, tapi mungkin karena bukan rezeki saya nggak lolos. nggak lolos. Ya, Akhirnya memilih pulang Sulawesi akhirnya Selatan. saya debat kan waktu itu, izin sama om, bilang mau dong saya ikut tes di Jakarta, Oke. ke UI, Iya. Trisakti, Iya. BINUS, Ah. tapi tidak dikasih izin. Oh. Karena memang waktu itu om saya itu agak keras. Agak Sangat keras selektif. sih, sangat keras malah. Iya, Dan selektif terlalu malah. protektif. Iya. Jadi saya merasa sih nggak bisa berkembang lebih jauh lagi di sini. Ah. Karena saya merasa bahwa saya terlalu terikat. Iya, betul. Jadi karena saya merasa saya tidak bisa berkembang di wadah itu, saya bilang ya saya harus keluar. Iya, komunikasi dengan Bapak. Iya, saya komunikasi waktu itu dan saya juga komunikasi dengan om saya, katanya ya sudah nggak apa-apa pulang aja. Nah, Pulanglah saya di Makassar. Makassar. Begitu ya ceritanya. Sampai saya di Makassar, karena kita kemarin masih debat persoalan sekolah, Iya. persoalan kuliah, saya waktu itu masih ngotot nih, masih Masih ngotot di Jakarta nih? masih ngotot dokter. Oh, iya. Terus? Tapi mungkin karena bukan rezeki dan bukan takdirnya di situ, berapa kampus yang saya tempati daftar itu tidak lulus. Tidak lulus. Sempat mendaftar di UI? Di mana? Di UI, Jakarta? Enggak, karena saya kan nggak dikasih kesempatan. Oh, artinya pulang di Makassar tetap ngotot jadi dokter nih. Iya. Daftarnya di jurusan dokter semua nih. Iya, di Wah. semua kampus yang ada di Makassar. Tapi memang tidak lulus. Enggak, Ya. soalnya waktu itu mungkin juga karena ayah kan mengatakan, saya waktu itu sudah diskusi kan, kalau misalkan saya nggak jadi dokter, kamu harus masuk ekonomi. Oh. Kesepakatannya seperti itu. Iya, Karena iya. kan dari awal sebenarnya Betul. Ada kesepakatan dari awal iya, dengan ada orang tua. kesepakatan. Hmm. Awalnya bapak itu, ayah saya mengatakan, kamu harus masuk ekonomi. Saya bilang, saya mau jadi dokter. Iya. Jadi saya bilang kasih saya kesempatan. Kalau seandainya kesempatan itu tidak memberikan saya hal yang positif, saya tidak lulus, ya saya rela ikut ekonomi. Iya. Dan akhirnya? Dan akhirnya ternyata tidak lulus. Akhirnya ikut pilihan Ikut pilihan ayah. Ah. Tapi kan waktu itu cuma bilang ekonomi. Ya. Di ekonomi kan sebenarnya ada banyak jurusan Iya, juga. betul. Jadi waktu saya daftar di UMI ada 3 jurusan, ada manajemen, akuntansi, dan studi pembangunan. Ah. Tapi karena saya sudah terbiasa dengan pola belajar di Jawa, jadi saya cari tahu dulu nih, ini manajemen fungsinya apa, tujuan pekerjaannya, inti dari sekolahnya tuh apa, akuntansi dan studi pembangunan itu seperti apa. Dan saya diskusikan sama ibu, waktu itu ibu saya mengatakan mending pilih akuntansi saja, karena akuntansi adalah hal yang lebih sulit daripada semuanya. Dan ibu saya mengatakan kalau kamu nggak bisa jadi dokter manusia, kamu bisa jadi dokter perusahaan. Dan itu di akuntansi itu? Betul. Iya. Oke. Adines, apa enaknya jadi anak bupati sekarang?
Nggak ada. Nggak ada. Sebenarnya sih ketika kita menjadi anak pengusaha kan kita terbiasa bebas ya. Iya. Terbiasa untuk tidak disorot. Saya kan juga bukan seseorang yang senang dengan sorotan. Iya. Karena ya itu tadi saya tidak terbiasa. Makanya ketika ayah saya jadi pejabat, jadi bisa dikatakan pejabat daerah, kaget dong. Kaget. Iya kaget. Ya. Karena susah ya. Karena sebenarnya begini, ketika banyak saya lihat teman-teman ataupun bahkan orang-orang yang menceritakan bahwa ketika orang tuanya jadi pejabat, anaknya ini tuh berubah. Iya. Katanya jadi lebih sombong, Iya. katanya jadi lebih angkuh, Benar. lebih sok lah Iya. katanya. Nah saya tuh takut mengalami hal itu sebenarnya. Oh, iya, saya paham. Artinya sebenarnya di Ines ini takut menjadi begitu orang tuanya menjadi pejabat publik atau pejabat daerah, terus tiba-tiba terbawa untuk berubah begitu. Betul, karena saya takut kehilangan diri saya gitu. Makanya waktu itu kaget lah, ini harus gimana ya, bingung harus ngapain. Terus saya tanya ke adik-adik saya kan itu terbiasa dengan pola pergaulan di Jawa ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita semua tuh sebenarnya besar di Pulau Jawa. Iya, iya. Saya sampai waktu itu mengatakan, ayah kamu tuh sekarang jadi pejabat, Iya, iya. gitu kan, jangan banyak tingkah. Kalaupun seandainya kamu ingin melakukan hal yang yang mungkin tidak enak dilihat sama orang lain, ya jangan di sini. Iya. Kan maksudnya kita waktu adik-adik saya kan masih kuliah ya, otomatis kan di usia-usia mereka itu pasti bakal lebih sering mengeksplor dirinya. Ya, betul. Mungkin suka balap-balap, Iya. suka apa sih namanya, suka main motor-motor, Oke. ataupun kayak misalkan mau mencoba dunia malam. Menurut saya itu bukan hal yang patut Produktif. dilarang. Iya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa iya memang betul itu bukan hal yang produktif, tapi saya tidak bisa melarang. Oke. Kenapa? Karena mereka juga perlu melihat bahwa oh seperti ini. Bagian dari proses. Iya, itu adalah bagian dari proses sepanjang kita tidak tenggelam di dalamnya. Sepakat. Jadi tidak ada enaknya jadi anak bupati. Tidak ada. Terus tidak enaknya? Tidak enaknya karena pertama saya menjadi sorotan. Ya. Yang kedua, secara tidak langsung ketika saya menjadi seorang anak bupati, orang-orang akan berpikiran positif ke saya, yang mereka berpikir saya akan bisa memberikan dampak besar untuk mereka. Dan itu tantangan. Dan itu tantangan. Kenapa? Karena saya saja sendiri ragu dengan Iya. diri saya, apakah saya bisa? Iya. Kemudian orang-orang beranggapan dan berpikir seperti itu. Takut dong. Iya. Bisa nggak dipenuhi nih harapan masyarakat? Karena secara pribadi kan mau tidak mau ketika seorang orang tua kita jadi public figure, anaknya pasti tersorot dong. Apapun Iya. yang kita lakukan, bahkan sampai barang-barang yang kita beli, barang-barang yang kita pakai itu pasti disorot. Betul. Teman-temannya kita pasti disorot gitu. Makanya waktu itu saya agak takut juga, waduh gimana ya, takutnya saya jadi kehilangan diri, terus takutnya juga teman-teman saya tuh berubah gitu kan, karena saya sudah pernah mengalami itu ketika kuliah. Jadi sebenarnya saya tuh mau menyembunyikan identitas saya mulai dari saya pulang ke Makassar sampai saya lulus kuliah. Jadi tuh nggak ada orang siapa, tidak ada satupun orang-orang yang tahu saya siapa, anaknya siapa, Oke. ibu bapaknya siapa, Oke. tinggal di mana, harta kekayaannya berapa, nggak ada sama sekali. Sampai tamat kuliah. Sampai tamat kuliah, yang tahu itu cuma bisa dihitung jari, nggak cukup 10 orang. Wih, luar biasa. Iya. Kenapa? Karena saya sering melihat kan teman-teman saya di Bandung itu kan bisa dikatakan kita berteman dengan anak-anak para pejabat. Iya. Otomatis kita bergaulnya juga bisa dibilang high class. Iya. Nah, takutnya ketika saya pulang, orang-orang melihat saya seperti itu, kemudian datang ingin berteman sama saya tidak tulus. Betul. Datang karena ada maunya doang. Iya, betul. Andinas, menjadi wakil ketua PKK, apa pertimbangannya menerima itu? Belajar sih. Pengen belajar. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya mampu, Ya. tapi saya bisa mengatakan bahwa saya bisa belajar. Gitu. Iya. Karena kan ceritanya saya juga nggak tahu PKK itu apa. Iya. Yang saya tahu PKK itu adalah organisasi ibu-ibu. Ah. Saya kan sering melihat ibu saya
berkumpul dengan ibu-ibu PKK Provinsi Sulawesi Barat. Hmm. Yang saya tahu, oh PKK bajunya warna hijau, itu aja. Awalnya cuma tahu itu. Awalnya itu aja, sampai saya searching kepanjangan PKK itu apa, Wih. program kerja PKK itu apa, Oke. baru saya bisa mengerti satu persatu. Oh. Jadi sebenarnya saya menerima posisi itu, saya bilang, ya kita sama-sama belajar lah. Oh gitu. Kurang lebih 8 bulan menjadi wakil ketua PKK. Apa progresnya? Banyak, Banyak ya? banyak sekali, karena secara pribadi kan saya juga menabung ilmu ya. Iya. Apalagi ketika kita membahas tentang ibu-ibu, secara personal kan saya belum menjadi ibu-ibu ya. Iya. Belum menikah. Betul. Dan ketika kita membahas tentang masa depan anak apa segala macam tuh, itu kan juga adalah tabungan ilmu buat saya sendiri. Iya. Betul kan? Iya. Tetapi karena kita sering bertukar pikiran di PKK kan juga bukan hanya sekedar itu. Iya. Kita juga membagikan tips dan membagikan cara bagaimana kita bisa meningkatkan ekonomi. Nah, mungkin saya tidak bisa mengatakan bahwa saya expert, tapi saya punya ilmu dan sedikit tahu lah di situ. Saya bisa memberitahukan dan bisa menjelaskan bahwa membuat laporan keuangan secara sederhana untuk UMKM itu misalkan seperti apa. Oke. Atau misalkan ide-ide bisnis yang bisa kita lakukan di desa-desa itu seperti apa. Karena kan kita berasal dari background yang berbeda-beda, gitu kan. Jadi itu tadi, sepanjang kita masih mau belajar, apapun yang terjadi pasti kita bisa mensinkronkan. Jadi sebenarnya saya masuk di PKK itu bukan karena saya siap memimpin, Iya. tapi saya siap belajar. Siap belajar ya? Iya. Oke. Andinas, aktivis perempuan dan pengusaha, Iya. pilih mana? Pengusaha. Pengusaha. Iya. Oke. Terakhir, Andinas, ada nggak saran atau ide untuk pemerintahan selaku aktivis perempuan dan pesan Andi Ines untuk masyarakat Bulukumba selaku wakil ketua tim penggerak PKK sebagai ibunya orang Bulukumba? Silakan. Yang ingin saya sampaikan untuk perempuan di Kabupaten Bulukumba, yang pertama adalah kita harus mencoba segala hal. Kenapa? Karena ketika kita tidak mencoba banyak hal, kita tidak tahu apakah diri kita tuh mampu melakukan hal tersebut atau tidak. Pertama ya. Dan yang kedua, jangan pernah mengatakan tidak. Karena kita tidak pernah tahu kemampuan kita di mana, dan kita tidak pernah tahu takdir itu membawa kita ke alur yang mana. Ketika kita mengatakan tidak kepada semua hal, berarti kita menutup pintu kesempatan. Iya. Oke. Kalau kita menutup pintu kesempatan itu, ya kesempatannya tidak datang 2 kali. Iya, betul. Itu saja. Ide untuk pemerintah? Idenya mungkin sudah tergambarkan sama Pak Bupati ya. Iya. Saya Oke. tidak bisa mengatakan bahwa seharusnya pemerintah itu mengerjakan hal ini itu enggak. Yang pertama karena memang kita proses pemerintahan itu kan adalah proses pemilihan, dan kita masuk ke dalam sebuah pemerintahan itu memang sudah jadi. Jadi hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah diperbaiki dulu yang rusak. Betul. Karena seperti halnya dokter, ketika ingin menyembuhkan diperbaiki dulu yang sakit. Iya. Nanti kalau sudah sembuh, baru ditambah yang baru, maunya jadi apa. Iya. Oke. Pesan terakhir untuk anak muda, generasi muda seusia Andi Ines, untuk pemuda Bulukumba, pemuda Sulawesi Selatan, dan pemuda Indonesia. Saya cuma bisa bilang satu kalimat ya. Challenge yourself to your limit. Jadi artinya tuh menantang diri kita sendiri untuk sampai pada titik penghabisan di mana kita tuh tidak bisa melakukan hal itu lagi. Kenapa? Karena jika kita tidak men-challenge diri kita, iya kita nggak tahu kita bisa jadi apa, kita bisa jadi siapa, dan kita bisa bikin apa, gitu. Terima kasih Andi Ines sudah berkunjung ke Medium TV dan berbagi cerita kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan Indonesia pada umumnya. Iya. Pemirsa Medium TV, kita sudah ngobrol panjang bersama Andi Ines, tokoh perempuan, aktivis, dan seorang anak pejabat yang sederhana dan malah tidak mau ditahu sebenarnya sebagai anak pejabat dan orang berpengaruh gitu. Ada beberapa yang saya harus garis bawahi. Pertama,
pesan Andi Inas itu adalah perempuan itu bisa. Kita harus mencoba, jangan takut salah, karena dari kesalahan itu kita bisa belajar bagaimana untuk jadi sukses. Terima kasih, kita akan ketemu di narasumber yang berbeda dengan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah ada masuk ini, tinggal Sudah lagi. lagi? Iya, Oke. tinggal. Susah juga ya pertanyaannya. Tapi mantap loh, Andi Inas. Karena kan kita belum channel, belum apa, belum ya. Sama dengan Bapak.